Pengertian teori behavioristik, yaitu teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran, atau bisa disebut juga sebagai terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Prinsip seperti yang kita ketahui bahwa teori behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik, namun penerapan teori tersebut dapat pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik ada 3, yaitu yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka sudah dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua, yaitu hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon. Karena tidak bisa diamati. Hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon, penguatan. Hukum pada teori behavioristik. Yang ke-1, ada hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu dirasakan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang keempat, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ciri-ciri teori behavioristik. Teori belajar ini dianggap sudah kuno oleh sebagian kalangan. Namun, sampai saat ini teori ini masih sering digunakan di Indonesia. Ada 5 ciri yang membedakan teori ini dengan teori belajar lainnya. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanisme tertentu, misalnya seperti meminta maaf. Dan yang terakhir, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menekankan kepada teori behavioristik, mementingkan faktor lingkungan, menekankan faktor bagian, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, sifatnya mekanis dan mementingkan masa lalu. GG dan Berliner menyatakan bahwa menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Maziatul 2009, pada intinya teori behavioristik menekankan pada pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan perilaku yang dampaknya sebagai berikut. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, antara lain: yang pertama, tujuan pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran.
Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan melakukan analisis pembelajaran untuk menentukan metode yang tepat. Sifat materi pelajaran. Sifat materi pelajaran juga mempengaruhi aplikasi terhadap teori behavioristik. Dalam pembelajaran, materi pembelajaran yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik bagi siswa akan lebih mudah dipahami dan lebih diingat oleh siswa. Ketiga, karakteristik siswa. Karakteristik siswa seperti kemampuan, minat, dan motivasi belajar juga mempengaruhi aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Guru perlu memperhatikan karakteristik siswa dalam merancang pembelajaran agar dapat memfasilitasi proses pembelajaran dengan lebih efektif. Yang keempat yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan juga mempengaruhi aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Misalnya, guru dapat menggunakan media audio visual atau media interaktif yang dapat memperkuat proses pembelajaran. Dan yang kelima ada fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran seperti ruang kelas, peralatan pembelajaran, dan teknologi pembelajaran juga mempengaruhi aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Fasilitas pembelajaran yang memadai dapat memfasilitasi proses pembelajaran dengan lebih efektif. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, guru dapat merancang pembelajaran yang efektif dan dapat memfasilitasi proses pembelajaran dengan lebih baik. Thorndike adalah salah satu tokoh pendiri teori belajar behavioristik yang mengembangkan teori tentang hukum efek dan hukum latihan. Pavlov mengembangkan teori tentang conditioning klasik, sementara Watson mengembangkan teori tentang behaviorisme radikal, dan Hall mengembangkan teori tentang conditioning abstrak, sedangkan Guthrie mengembangkan tentang teori pembentukan pola perilaku, dan Skinner adalah tokoh yang paling terkenal dalam teori belajar behavioristik, dan ia mengembangkan teori tentang penguatan dan pembentukan perilaku. Yaitu contoh penerapan pembelajaran teori behavioristik yang umum dilakukan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama, guru yang menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh ataupun instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai kesalahan dari materi atau peserta didik, maka akan langsung diperbaiki. Dan yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuknya kebiasaan yang diinginkan. Nah, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang dilihat. Dan yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan baik yang negatif maupun yang positif. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang ke-1, memberikan penguatan positif dan negatif. Guru dapat memberikan penguatan positif seperti pujian atau hadiah kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Sedangkan penguatan negatif dapat berupa hukuman atau teguran kepada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Yang kedua, menggunakan sistem poin. Salah satu contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Yang ketiga, membentuk perilaku. Guru dapat membentuk perilaku siswa dengan memberikan penguatan positif ketika siswa melakukan perilaku yang diinginkan dan memberikan hukuman atau teguran ketika siswa melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Yang keempat, memberikan penguatan primer dan sekunder.
Penguatan primer adalah penguatan yang langsung diberikan setelah siswa melakukan perilaku yang diinginkan. Sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang diberikan setelah beberapa kali perilaku yang diinginkan dilakukan oleh siswa. Yang kelima, menggunakan media pembelajaran yang tepat. Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Misalnya, guru dapat menggunakan media audio visual atau media interaktif yang dapat memperkuat proses pembelajaran. Yang keenam, mengacu pada prinsip-prinsip teori behavioristik. Dalam penerapannya, teori belajar behavioristik harus mengacu pada prinsip-prinsip yang ada, seperti penguatan positif dan negatif, penguatan primer dan sekunder, kesegeraan memberi penguatan, pembentukan perilaku, dan kemudahan. Yang ketujuh, identifikasi tujuan pembelajaran dan analisis pembelajaran. Guru perlu mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan melakukan analisis pembelajaran untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat. Hal ini dapat membantu guru dalam menerapkan teori belajar behavioristik dengan lebih efektif. Kesimpulannya, teori belajar ini memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran. Antara lain ada fungsi pemahaman, fungsi prediktif, fungsi kontrol, dan fungsi rekomendatif. Melalui fungsi rekomendatif, teori behavioristik dapat merekomendasikan pedoman instruksional kepada pendidik yang berupa stimulus-stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga memunculkan respon peserta didik yang merupakan hasil belajar yang diinginkan. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan reinforcement. Aplikasi teori belajar behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mendukung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Sehingga model yang paling cocok adalah drill dan praktik. Contohnya, dimanfaatkan di pendidikan anak usia dini. Salah satunya di TK atau taman kanak-kanak untuk melatih kebiasaan baik. Karena anak-anak sangat mudah meniru perilaku yang ada di lingkungan dan sangat suka dengan pujian dan penghargaan. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, teori behavioristik ini banyak digunakan. Antara lain untuk melatih percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan lain-lain.